Guys, kita akan membahas beberapa tipe soal dari limit trigonometri. Oke, dasarnya adalah sebagai berikut ini ya. Jadi limit trigonometri itu biasanya x-nya itu adalah mendekati 0 dan semua yang berhubungan dengan sin x, dengan x sendiri dan dengan tan x itu sama dengan 1. Seperti ini ya contohnya. Seperti sin x per x itu 1, tan x per x itu 1, sin x per tan x itu 1, x per tan x 1, x per sin x 1, tan x per sin x itu 1. Jadi pokoknya berhubungan dengan 3 ini itu sama dengan hasilnya itu 1. Nah, sekarang kalau misalkan dia berhubungan dengan yang ada koefisiennya seperti ini ya, sin AX per BX itu hasilnya ya A per B. Jadi kalau misal dia itu hubungan antara sin, tan dan X, dia jadinya A per B, 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 A per B. Pokoknya antara sin X, antara X, antara tan X. Nah, tapi kalau cos X tidak ya. Nah, oke. Contoh ya, misalkan seperti yang di sini. Sin 2x per 3x limit x mendekati 0. Nah, maka hasilnya itu adalah 2 per 3. Langsung koefisiennya aja atas 2 per 3. Nah, seperti itu. Jadi contoh lagi, misalkan ada tan x per 2x, tan 1x ini angka 1 itu berarti di sini 1, yang ini 2 itu berarti adalah per 2. Nah, gitu ya. Kalau misalkan sinnya negatif itu min 3x per tan 2x, nah berarti minusnya ini juga ikut guys. Jadi minus 3 per 2. Nah, lagi kalau misal ada x mendekati 0 limit 3x per tan setengah x. Nah, kalau ada setengah ini pun dia jadinya adalah tetap 3 per setengah. Jadi hasilnya adalah 3 dikali setengah, ini bisa dinaik jadi dibalik ya. Jadi 2 per 1 sama dengan 6. Nah, lagi contoh lagi, misalkan kalau dia ada x-nya tidak mendekati 0, bisa tidak? Ya, bisa. Ini x mendekati 2. Biasanya di dalam sin-nya itu dia tidak x gitu aja, tapi ada barengannya seperti ini ya. X mendekati 2, maka sin-nya itu x minus 2 gitu. Nah, kalau saya misal ada soal seperti ini, x minus 2 per sin x minus 2. Nah, ini itu bisa saya sederhanakan, koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1. Berarti sama aja kayak 1 per 1, yaitu hasilnya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Contoh lagi ya, misalkan kalau ada yang barengannya seperti ini, x mendekati pi per 4, berarti tan 2 x min pi per 4 per sin x min pi per 4. Nah, ini kan sudah sama-sama pi per x minus pi per 4 ya, sama-sama x minus pi per 4. Jadi jawabannya 2 per 1 langsung ya. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, demikian. Jadi kalau misalkan kesimpulannya ya, jadi kalau dia itu x menuju 0, biasanya dia x-nya ini sendirian. Tapi kalau selain 0, entah mendekati 2 atau mendekati pi per 4, itu biasanya x-nya itu ada barengannya gitu guys. Tetap yang diambil itu adalah koefisien daripada yang di depan, 2 per 1. Nah, kalau yang ini koefisiennya ya 3 per setengah, seperti itu. Nah, oke. Sekarang contoh penyelesaian jika ada yang limit tinggal diinputkan aja x-nya, itu sudah jadi jawaban.
Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut ini guys. Limit X mendekati pi per 4 sin 2x per sin x tambah cos x. Nah, ini coba ya, kita inputin aja langsung x-nya menjadi sin 2 pi per 4 per sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Ini kalau saya hasil jadinya adalah sin pi per 2 ya jadinya ya. Karena ini 2 kali pi per 4 ini bisa disederhanakan. Nah, jadi ini sin pi per 2 per ini jadinya adalah sin pi per 4 itu adalah akar 2 per 2. Ditambah ini akar 2 per 2 juga. Nah, jadi hasilnya itu adalah sama dengan sin pi per 2 itu adalah 1 per ini jadinya adalah setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Jadi 1 akar 2. Nah, jadi 1 per akar 2. Nah, ini. Cuman di matematika tidak boleh ada akar di bawah ya. Jadi saya perlu kalikan dengan akar 2 per akar 2 supaya akar 2-nya jadi 2. Yang di atas jadi akar 2. Ini jawabannya. Tinggal diinputkan saja gitu ya. Nah, karena kenapa? Dia tidak menghasilkan forbidden value-nya. Akan ke tipe soal yang kedua di sini, yaitu kita akan kerjakan bagaimana jika ada x kuadrat, limit x kuadrat tambah sin kuadrat 3x per 2 tan kuadrat x. Nah, kalau di sini ini cara mengerjakannya yaitu kalau kita lihat ya, itu di sini kan ada x kuadrat, ada sin, ada tan. Ada sin x, ada tan x, ada x di atas maupun di bawah, dan dia ada penghubung plus. Berarti kalau seperti ini ya guys, kita tinggal bagiin aja deh guys. Jadi seperti ini, limit x menuju 0, x kuadrat per 2 tan kuadrat x ditambah sin kuadrat 3x per 2 tan kuadrat x. Nah kalau jadi setelah dibagi dengan satu-satu seperti ini sudah ada hubungan ya. Ada di sini ada hubungannya x dengan tan x, ini sin dengan tan x juga. Nah, ini kita tinggal menjabarkannya menjadi seperti ini. X menuju 0, ini jabarkan ya. X kali x per 2 kali tan x kali tan x. Ditambah dengan ini jadi sin 3x kali sin 3x per di sini 2 kali tan x kali tan x. Nah, sehingga kalau kita mau coret, berarti kita mau coret ya, itu ini bisa dicoret dengan ini. Terus hasilnya 2 ya. Ini coret dengan ini. Ini coret dengan ini. Ini coret dengan ini. Ini hasilnya 3, ini hasilnya 3. Jadi tersisa limit x menuju 0, ini adalah 1 per 2 ditambah 3 kali 3 itu berarti 9 per 2. Jadi kalau disederhanakan ini jadinya itu sudah tidak perlu tulis limit lagi ya di sini ya. Soalnya dia itu sudah tidak ada x-nya. Jadi langsung aja sama dengan 1 per 2 ditambah 9 per 2 ketemunya 10 per 2 yaitu 5. Nah, ini jawabannya. Baik. Berikutnya adalah tipe soal yang seperti ini, yaitu limit x menuju 1. Jadi di sini x-nya tidak menuju 0 ya, tapi x menuju 1 dengan x kuadrat min 1 per sin x min 1. Nah, kalau tipe yang seperti ini kita lihat, ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu adalah
ada faktornya. Faktor dari dalamnya sin. Nah, kalau kita mau faktorkan x kuadrat min 1, kalau difaktorkan jadi x min 1 x plus 1. Nah, jadi ini akan menjadi limit x mendekati 1, yang atas menjadi x min 1 x plus 1 per yang bawah menjadi tetap ya sin x min 1. Nah, kalau kita lihat di sini itu ini ada yang sama ya, yaitu ini x min 1, ini juga x min 1 sama. Berarti ini bisa saya coret. Karena dia sama, berarti kita lihat cuman koefisien depannya 1, ini juga 1. Jadi kalau dicoret ini 1, ini 1. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kalau misalkan kita lanjutkan, berarti jadinya adalah limit x mendekati 1, ini adalah x plus 1, x-nya dimasukkan 1 tambah 1, hasilnya adalah 2. Itu jawabannya. Oke. Berikutnya, jika ada soal seperti ini. Nah, ini itu sudah langsung sama seperti tadi ya. Ini ciri-cirinya itu sudah ada, yaitu sin x sendiri dan tan x sendiri, dan dia berupa seper seperti yang tadi ya, berupa seper ini. Nah, kalau seper gini langsung aja dibagi guys. Jadi ini menjadi limit x mendekati 0 menjadi sin 2x tan 2x per ini saya jabarkan seperti ini. Nah, jadi nanti itu bisa dicoret. Ini dicoret sama ini, jadi hasilnya ini 2 ya. Kan koefisiennya 2. Ini ada 2 koefisiennya, jadi 2 begini. Ini juga bisa nih saya coret. Jadi habis ya, satu-satu ya. Kalau yang di sini saya coret, berarti di sini ada 2 karena koefisiennya 2 dan ini 1. Jadi hasil jawabannya dia itu adalah sama dengan ini kurang-kurungnya ya. Jadi sama dengan ini langsung aja 1 per 1 dikali 2 per 1, hasilnya 2. Nah, demikian. Terus kemudian yang berikutnya, ciri-ciri soal tipe berikutnya, yaitu jika ada seperti ini. Nah, kalau seperti ini itu dia kan memang dia ada sin x, ada x dan ada tan x. Tapi dia itu dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Dipisahkan dengan penjumlahan. Nah, kalau dipisahkan dengan penjumlahan atau pengurangan, itu berarti kita pakai akal-akalan ya guys ya, yaitu dengan cara dibagi x masing-masing. Jadi seperti ini. Limit x menuju 0, terus sin x per tan 2x per 2x min sin 4x. Nah, ini guys, saya yang di atas itu kalikan dengan seper x, yang di bawah dikalikan dengan seper x. Nah, jadi kalau dikalikan jadinya seperti apa? Ini kali pelangi ya. Yang atas kali pelangi, yang bawah juga nanti kali pelangi. Jadi hasilnya itu menjadi limit x menuju 0, ini sin x per x, ini jadi tan 2x per x per 2x per x min sin 4x per x. Nah, ini kebentuk yang bisa dicoret ya, sama seperti tadi ya. Jadi ini kalau saya coret hasilnya 1. Ini jika saya coret jadi hasilnya 2. 2 per 1 ya, tapi ya jadi sama aja kayak 2.
Ini saya bisa coret jadi tinggal 2. Ini saya bisa coret jadi tinggal 4. 4/1 ya. Nah, udah. Ini jadi sudah langsung jadi jawabannya. Sudah jadi 1 ditambah 2 per 2 dikurangin 4. Jadi ketemunya adalah 3 per minus 2. Nah, itu jawabannya. Oke, contoh berikutnya. Tipe soal limit trigonometri yang berikutnya. Nah, untuk tipe soal yang ini itu kita sudah mulai menggunakan identitas trigonometri. Nah, jadi kalau di sini ini menggunakan identitas trigonometri. Nah, ini sudah saya buatkan di sisi samping ini. Ini adalah catatan untuk identitas trigonometri yang sering kali dipakai di sini. Oke, yang pertama, saya punya di sini itu ada X kali tan 2X. Nah, ini sudah ada 2 komponen ya. Ada 2 komponen yang bisa dicoret nanti. Tapi masalahnya yang di bawah ini kok pengurangan. Saya nggak bisa nih coret dengan atasnya kalau kayak seperti ini. Berarti saya perlu rubah yang bawah ini menjadi pakai identitas trigonometri yang ini. Nah, yang ini ya. Identitas trigonometri itu ini bisa saya pindah ruaskan guys menjadi seperti ini. Nah, kalau saya cosnya saya pindah ruas ke kanan, dia menjadi apa? Sin kuadrat X itu 1 minus cos kuadrat X. Loh, ini sudah sama ya? Udah sama ya dengan yang di sini ya? Nah, udah sama nih. Berarti 1 min cos kuadrat X itu bisa saya rubah menjadi sin kuadrat X. Nah, jadi di sini limit X menuju 0 ini jadi X kali tan 2X per yang bawah menjadi sin kuadrat X. Nah, menjadi sekarang kalau kita jabarkan X kali tan 2X yang sin X berubah menjadi sin X kali sin X. Nah, ini bisa dicoret kemudian, yaitu ini jadi 1, ini jadi 2/1. Nah, jadi hasilnya adalah 1/1 kali 2/1, yaitu sama dengan 2. Baik. Ini kita gunakan identitas trigonometri yang di sini. Nah, oke. Sekarang misalkan berikutnya ya, tipe soal berikutnya. Nah, ini juga menggunakan identitas trigonometri, guys. Identitas trigonometri kenapa? Karena kalau kita lihat atas dan bawah ini penjumlahan semua. Ya, jadi usahakan kalau ada soal, usahakan semua komponen itu menjadi perkalian. Nah, menjadi perkalian semua. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya tadi, itu dia perkalian ya. Lihat, ini kan perkalian, yang bawah bukan perkalian, saya jadikan identitas trigonometri. Nah, kalau misalkan seperti ini juga kan ini dua-duanya ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, tapi kalau saya bagi dengan 1X aja, dia sudah cukup untuk bisa diselesaikan tanpa saya harus rubah pakai identitas trigonometri. Dan format yang di sini itu tidak ada identitas trigonometrinya. Begitu. Oke, kalau yang sebelumnya juga. Nah, ini sudah perkalian semua nih. Kalau sudah perkalian semua langsung aja. Begitu. Perkalian semua kita sudah tinggal bagiin. Nah, jadi lagi ya,
kita kembali lagi yang ke tadi. Nah, di sini ini atas bawah itu bukan perkalian. Dan kalau misalkan saya kaliin dengan 1/x per 1/x, nanti akan timbul di sini kali dengan 1/x itu adalah 1/x, guys. Nah, ini kalau kali ini cos 2x per x per ini kalau saya kalikan 1/x minus cos 4x per x. Nah, ini tidak bisa dicoret. Cos sama x ini tidak boleh ya dicoret ya. Yang boleh dicoret cuman hanya sin x, tan x, dan x itu sendiri. Kalau cosnya tidak. Berarti cara seperti ini itu tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan pakai identitas trigonometri. Nah, jadi saya hapus dulu ya di sini ya. Jika berarti cara mengerjakannya menjadi seperti apa? Menjadi saya pakai identitas trigonometri yang ini, guys. Nah, ini ya. 1 minus cos AX menghasilkan 2 sin kuadrat A per 2X. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, ini kalau A, maka ini akan menjadi sinnya itu A per 2. Gitu. Jadi, kalau di sini kita coba tuliskan X menuju 0. 1 min cos 2X. 2 ini akan menjadi 1X. 2 sin kuadrat 1X. Per yang bawah ini 4, itu akan jadi dibagi 2. Jadi 2 sin kuadrat 4 dibagi 2 ya, 2x. Nah, itulah yang dimaksud di rumus ini. Jadi, apabila dia itu cosnya AX, maka dia sinnya akan jadi A per 2. Seperti yang di sini ya. Seperti yang di sini. Jadi, si 2 menjadi 1, karena 2 per 2 itu adalah 1. Lalu, yang 4 ini akan jadi 4 per 2, itu berarti 2. Nah, karena itu di sini jadinya 2x. Oke, kita lanjut ya. Jadi, sekarang jika saya mau coret, nah usahakan dijabarkan ya guys ya. Jabarkan gini maksudnya. Ini sin pangkat 2 berarti dia sin x kali sin x. Per, ini sinnya juga pangkat 2 berarti 2 kali sin 2x kali sin 2x. Nah, ini bisa dicoret. Jadi hasilnya itu ini dicoret. Jadi ini 2, ini 1. Ini dicoret, ini 2, ini 1. Nah, 2 per 2 kali 1 per 2 dikali 1 per 2. Ini bisa dicoret. Habis. Ini jadinya adalah 1 per 4. Oke, jadi di sini hasilnya itu adalah sama dengan 2 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2. Ya, ini bisa coret. Habis jadi jawabannya 1 per 4. Nah, ada lagi nih. Menggunakan identitas berikutnya. Nah, di sini sama ya. Ini yang di atas itu cos. Ingat, kalau cos itu tidak bisa dicoret. Jadi karena karena itu ini perlu dirubah dengan identitas trigono. Nah, yang mana nih? Kalau kita lihat ini kan adalah penjumlahan ya, cosnya, pengurangan penjumlahan, dan yang di bawah 1 per cos 2x. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah pakai rumus pengurangan cos. Nah, yang di sini nih. Cos A minus cos B itu sama dengan min 2 sin A plus B per 2 sin A min B per 2. Jadi, yang atas kita akan gunakan pakai identitas yang di bawah ini ya, yang di atas ya. Lalu yang bawah 1 min cos 2x itu saya bisa pakai identitas yang di sini. Nah, ayo kita tuliskan. Jadi limit x menuju 0 jadinya adalah pakai min 2 cos x min cos 3x ini menjadi min 2 sin
X tambah 3X per 2 kali sin X min 3X per 2. Nah, yang bawah pakai identitas yang ini. Jadi hasilnya adalah 2 kali sin kuadrat 2X-nya dibagi 2 ya. Jadi 2 per 2 X. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya sederhanakan menjadi limit X mendekati 0 min 2 sin 2X kali sin negatif ini kan negatif 2 ya, negatif 2 per 2 jadi minus 1X per yang bawah menjadi 2 sin kuadrat X. Nah ini sudah ada sin sama sin nih ya, ada sin sama sin, berarti nanti bisa dicoret. Nah ingat yang bisa dicoret cuman sin X, X dan tan X. Nah jadi kalau sudah ada itu kita lebih mudah. Oke, jadi hasilnya apa? Itu menjadi saya jabarkan ya, X menuju 0 min 2 sin 2X kali sin min 1X per 2 kali sin X kali sin X. Jadi ini bisa kita coret ya di sini ya. Jadi hasilnya kalau dicoret itu yang mana? Ini dicoret sama ini, jadinya ini 2, ini 1. Ini coret sama ini min 1, ini 1. Ini bisa coret juga nih, ini min 1. Jadi jawabannya itu apa guys? Hasilnya adalah min 2 kali min 1 per 1. Oh, jadi positif 2. Oke. Ini adalah yang menggunakan identitas. Jadi intinya kita harus menimbulkan ini guys. Harus menimbulkan ini di dalam soal. Nah oke, kita lanjut ya. Nah sekarang kalau ada akar seperti ini bagaimana? Oke, jika saya pakai ini ya, jika ada A kuadrat min B kuadrat itu kan jadinya A min B kali A plus B gini ya. Berarti artinya apa? Yang di sini itu adalah akar daripada A kuadrat, itu hasilnya adalah A. Ini di sini A. Terus yang ini juga ini itu adalah akar daripada B kuadrat, yang mana hasilnya adalah B, yang yaitu yang di sini. Nah, ini juga demikian. Jadi guys, kalau saya punya X minus 4, itu saya bisa bilang akar X pangkat 2 diminus 2 pangkat 2. Hasilnya adalah akar X minus 2 akar X plus 2. Nah, sesuai ya dengan rumus yang di atas ya. Nah, jadi ini kalau dia itu kita lihat ciri-cirinya sama yang seperti soal sebelumnya ya. X-nya itu tidak menuju 0. Berarti kalau tidak menuju 0, ini pasti dalamnya sin itu tidak X, tapi ada barengannya gitu. 2 minus akar X. Nah, jadi ayo kita berarti yang perlu berubah itu yang bawahnya. Ini perlu difaktorkan. Oke, menjadi apa? Limit X menuju 4, ini jadinya tetap ya, kita enggak berubahkan per yang bawah. Jadi faktor seperti yang di sini. Yaitu jadinya adalah akar X minus 2 kali akar X plus 2. Nah, ini bisa dicoret. Ini sama ini bisa coret. Nah, kalau kita lihat ini kan kebalikannya ya guys ya, dengan yang bawah ya, kebalikannya. Berarti kalau dicoret itu bisa, tapi salah satu kasih min 1. Saya kasih min 1-nya di atas aja. Gitu. Boleh nggak kalau di bawah? Boleh nggak kalau di bawah gitu? Min 1-nya di bawah. Min 1 gini. Boleh, nggak apa-apa.
pokoknya hanya cuman satu. Jadi entah di atas, entah dia di bawah. Jangan kedua-duanya, itu baru nggak boleh. Kalau kedua-duanya gini, nah ini baru nggak boleh ya. Oke, jadi kita benerin di sini. Ini jadinya itu adalah limit. Jadi limit, terus kemudian ini ada seper, ini kasih min 1 di salah satu saja, minus 1 saya taruh di atas. Oke, jadi ayo kita hasilkan ya. Ini kurang 4 ya. Oke, kita hasilkan. Jadi hasilnya itu adalah min 1 per akar X plus 2. Satunya tinggal dimasukkan, limit X menuju 4. Kelupaan perlu ditulis ya ini ya. Karena kita X nya belum diinputkan nilai. Nah kalau seperti ini sudah diinputkan nilai, maka limitnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah dan memang harus tidak boleh ditulis ya. Per 2 ditambah 2 jadi ketemu min 1/4. Seperti itu. Oke, jika ada yang tidak jelas silakan diulangi videonya. Terus jika ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah. Nanti Pak Yud akan usahakan menjawab secepatnya. Sekarang dicoba dikerjakan ya guys. Ini ada soalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, nomor 5. Silakan dicoba. Berikut jawabannya beserta dengan caranya. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Mohon share video jika ini bermanfaat dan klik subscribe dan juga like. Silakan jika mau share juga lebih bagus lagi. Terima kasih guys.